Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan terkait dengan pemodelan 3D CAD/CAM komponen dan rakitannya yang menggunakan SolidWorks mengenai cetakan penyebab botol yang kami buat. Kami terdiri dari 5 orang mahasiswa yang bernama Muhammad Aliza, Victor Adiatma, lalu ada saya Nazar Agung, yang keempat ada Satrio Haji, dan ada Asfi Fauzia. Langsung saja untuk penyampaian yang pertama terkait dengan penjelasan terkait 3D modeling yang akan disampaikan oleh Victor Adiatma. Dipersilakan. Ya, saya Victor. Saya akan menjelaskan mengenai 3D modeling. 3D modeling adalah proses untuk menciptakan objek 3D yang ingin dituangkan dalam bentuk visual nyata, baik secara bentuk, tekstur, dan ukuran objeknya. Pengertian lain dari 3D modeling adalah sebuah teknik dalam komputer grafis untuk memproduksi representasi digital dari suatu objek dalam 3 dimensi, baik itu benda mati ataupun hidup, melalui perangkat lunak khusus. Konsep dasar dari 3D modeling adalah pemodelan. Pemodelan sendiri adalah membentuk suatu benda-benda atau objek dan membuatnya seperti terlihat hidup. Untuk 3D modeling sendiri dibagi menjadi 3 tipe. 3D modeling dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah polygonal modeling. Modeling yang terdiri dari vertex atau titik yang jika disambungkan akan membentuk sebuah garis. Kemudian jika disambungkan dengan garis-garis yang lain, akan membentuk sebuah bidang atau face. Bisa dilihat dari contoh gambar yang muncul. Dari 3D modeling dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah polygonal modeling. Polygonal modeling adalah modeling yang terdiri dari vertex atau titik yang disambung untuk membentuk sebuah garis. Kemudian jika garis-garis itu disambungkan akan membentuk sebuah bidang atau face. Contoh bisa dilihat dari gambar, ada 400 poligon, 180 poligon. Kemudian ada yang subdivided. Nah, itu untuk semakin banyak poligon yang terbentuk, maka gambar akan terlihat lebih detail. Next. Kemudian untuk tipe yang kedua adalah curve modeling. Modeling yang memanfaatkan curve atau lengkungan untuk membentuk sebuah bidang. Tidak ada yang namanya vertex dalam curve, namun dalam membuat sebuah bidang menggunakan perhitungan matematika sama seperti implicit surface atau NURBS. Kemudian tipe 3D modeling yang terakhir adalah digital sculpting. Modeling yang terbentuk dari hasil pahatan, memiliki tingkat kehalusan tinggi, dan dapat digunakan untuk membuat detail pada model, seperti contoh pada gambar berikut. Kemudian untuk pengenalan dari SolidWorks akan dibantu oleh Saudara Satrio Haji. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan menerangkan mengenai SolidWorks. Karena kelompok kita menggunakan SolidWorks dalam pendesainan. Jadi apa itu SolidWorks? SolidWorks adalah aplikasi solid modeling yang menggunakan basis berdasarkan parametric feature. Kemudian untuk poin selanjutnya adalah khusus untuk Windows dan versinya di-upgrade setiap tahun sejak 1995. Kemudian SolidWorks ini digunakan juga karena memiliki banyak fitur dan built-in aplikasi seperti simulasi, analisis, electrical, dan lain-lain. Next. Nah, fungsi utama dari SolidWorks ini saya utamakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, desain model produk 3D yang dari yang sederhana hingga yang rumit.
Kemudian digunakan untuk analisis model menggunakan fitur simulasi untuk mengetahui desain dari sebuah produk. Kemudian yang ketiga untuk cross-check assembly dari setiap parts untuk mengetahui kecocokan parts. Yang keempat, untuk melakukan modifikasi pada desain yang sudah ada maupun produk gabungannya. Next. Next. Nggak mau ya? Belum. Kemudian beberapa kelebihan dan kekurangan mengenai SolidWorks. Kelebihannya itu pertama user friendly-nya mudah digunakan. Termasuk penggunaan fitur yang sederhana dan simpel yang memudahkan pengguna pemula dalam memakai aplikasi SolidWorks ini. Kemudian yang kedua umum digunakan, memiliki basis pengguna yang banyak sehingga banyak tutorial atau banyak desain yang akan didesain menggunakan SolidWorks ini. Kemudian kompatibilitas dengan berbagai software baik, terutama untuk software aplikasi CAD/CAM lain yang dapat dibaca dengan aplikasi SolidWorks. Kemudian fitur simulasi lengkap, ada simulasi untuk analisis dan lain-lain. Kemudian rendering 3D yang dihasilkan untuk aplikasi ini cukup realistis, dapat menggambarkan sebagian besar analisis dan produk yang dihasilkan. Yang terakhir, dukungan after sales dan technical yang baik. Jadi setiap tahun selalu meluncurkan patch atau updatean terbaru dari aplikasi ini. Sedangkan kekurangannya adalah yang pertama berbayar. Untuk standard version sendiri tahun 2021 kita harus bayar sekitar 89 US dollar. Kemudian yang kedua, spesifikasi komputer yang dibutuhkan cukup besar, termasuk grafik dan memori untuk instalasi produknya. Yang ketiga, pada setiap upgrade tiap tahunan tidak ada fitur backward compatibility files. Jadi sehingga jika kita menggunakan SolidWorks terbaru, maka file kita tidak akan bisa dibuka di aplikasi SolidWorks yang terdahulu atau yang lebih lama. Kemudian terbatas untuk pengguna Windows, meskipun bisa diinstal pada Mac, tetapi fitur-fiturnya paling efisien yang dapat desain pada 1000 meter. Nah, berikut adalah contoh tampilan SolidWorks tahun 2017. Di sini tampilan dasar yang kita gunakan ketika pertama kali membuka file. Next. Untuk di bagian atas, paling atas, terdapat main menu yang kita gunakan untuk milih menu-menu utama dari file tersebut. Next. Kemudian di bawahnya ada contoh salah satu fitur pada menu pilihan fitur 3D digunakan untuk membentuk atau membuat desain fitur 3D. Next. Kemudian yang bagian paling besar adalah next saja. Kemudian bagian paling besar ini adalah bidang sketsa, di mana kita akan membuat sketsa model atau produk yang kita buat. Next. Sedangkan di bagian sebelah kiri ada properties untuk parts yang akan kita buat, termasuk untuk sensor, material, dan masing-masing plane. Next. Sedangkan jika untuk pertama kali kita membuka SolidWorks, kita akan dihadapkan pada pilihan
apakah akan membentuk part, assembly, atau drawing. Untuk parts adalah kita pilih ketika kita akan buat bagian dari suatu produk. Kemudian untuk assembly, kita pilih jika kita akan menggabungkan beberapa bagian parts menjadi satu bagian assembly. Kemudian untuk bagian, kita pilih drawing untuk mendesain drawing 2D atau proyeksi dari suatu desain. Next. Untuk desain yang akan kita buat akan dipresentasikan oleh Mas Iza. Oke, untuk terkait dengan alat yang kita buat, alat ini yaitu sebuah cetakan penyumbat botol, di mana sebuah plastik cair yang dalam keadaan panas akan masuk ke dalam cetakan melalui lubang yang tersedia, lalu akan dipres oleh kedua plate yang menggunakan sebuah tangkai yang berulir, sehingga ketika cairan plastik tersebut masuk dalam keadaan panas dan sudah dipres, ketika kedua plat tersebut dilepaskan, dikendurkan, maka plastik tersebut akan tercetak mengikuti bentuk molding yang tersedia. Oke, next. Untuk penjelasan part 1 akan disampaikan oleh Semaizat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggambar plat pengunci pilar. Yang pertama yaitu memulai gambar benda kerja. Yang pertama adalah kita akan membuat suatu part, maka di sini kita memilih bagian part. Selanjutnya, tampilan yang digunakan yaitu menggunakan top plane atau tampak atas, kemudian klik normal to agar tampilan menjadi seperti pada gambar seperti ini. Nah, selanjutnya, setelah tampilan tampak atas, kita menggambar persegi 4 dengan cara menggunakan fitur sketch, kemudian menggambar persegi, dan seperti pada yang ada gambar di sini. Kemudian beri dimensi pada kotak tersebut dengan cara menggunakan Smart Dimension dan diberi panjang 140 mm dan lebar 34 mm. Setelah itu, gunakan fitur kemudian extrude agar gambar menjadi 3 dimensi seperti pada gambar ini. Selanjutnya, pilih bidang yang akan kita gambar, yaitu bidang yang atas yang tampak berwarna biru, kemudian pilih sketch dan normal to. Kemudian, gambar 2 buah lingkaran dan 1 buah lingkaran di tengah bidang tersebut dan diberi dimensi seperti pada gambar. Selanjutnya, extrude cut pada lubang tersebut dengan cara klik pada 3 buah lubang tersebut, kemudian pilih fitur dan pilih extrude cut. Sehingga hasil akhir dari gambar plat pengunci pilar seperti ini. Selanjutnya, part 2 atau penjepit core akan dijelaskan oleh Asfi. Oke, saya akan menjelaskan part penjepit core. Yang pertama, next. Yang pertama untuk memulai klik tombol Ctrl plus N dan akan muncul tampilan seperti ini. Lalu klik part, setelah itu klik OK. Pilih menu sketch, lalu akan muncul seperti gambar, klik area top plane untuk memulai gambar tampak atas. Pilih corner rectangle,
pada menu sketch, lalu mulai buat sebuah kotak yang akan ditentukan dimensinya. Kemudian pilih Smart Dimension dan klik serta geser di sisi panjang dan lebar untuk menentukan dimensinya. Isi panjang 20 mm. Setelah itu buat lingkaran dengan dimensi tampak seperti gambar yang di bawah dengan fitur circle pada menu sketch. Di sini saya menggunakan bantuan line untuk menentukan jaraknya. Setelah lingkaran dibuat, maka garis bisa langsung dihapus. Untuk menjadikan 3 dimensi, maka klik extrude boss atau base dan isi kedalamannya yaitu 29 mm. Setelah itu klik tanda centang. Gambar dua kotak menggunakan fungsi rectangle dengan dimensi seperti gambar di bawah, di gambar yang di kanan, yang di kiri atas. Lalu select bagian dua kotak tersebut. Setelah itu untuk memotong bagian yang kotak itu kita gunakan fitur extrude cut dan isi kedalamannya 20 mm. Sehingga gambarnya akan menjadi seperti yang di kanan. Next. Ganti orientasi menjadi tampak samping dan yang terlihat akan seperti gambar yang di bawah. Bagian yang dilingkari merah akan kita fillet menggunakan fitur fillet dengan radius 5 mm. Setelah bagian samping pertama, lakukan hal yang sama pada samping yang satunya lagi, yang bentuknya sama seperti gambar. Lalu next, part penjepit core sudah selesai dibuat. Ini hasil akhirnya. Next. Oke, selanjutnya untuk penjelasan terkait dengan assembly cetakan penyumbat botol. Next. Berikut ini adalah tabel terkait dengan jumlah komponen yang terdapat dalam satu assembly, yang terdiri dari berbagai komponen utama dan komponen pendukung. Komponen utama itu seperti sebagai contoh seperti landasan, plat landasan depan, plat landasan belakang, cavity dan sebagainya. Lalu kemudian untuk part pendukungnya seperti bushing ulir, pin penepat, screw, dan juga spring. Ada juga flat washer. Oke, next. Dalam membuat menyusun assembly ini, yang pertama yaitu kita membeli mode assembly pada SolidWorks yang kita buka. Next. Yang kedua, tahap pertama yaitu dalam pembuatan subassembly cavity, kita harus memasukkan 3 komponen. Yang pertama yaitu komponen landasan, komponen plat landasan depan, dan komponen plat landasan belakang dengan memberi fitur insert komponen. Next. Dari ketiga komponen tersebut dihubungkan dengan mate konsentrik dan coincident, di mana konsentrik ini yaitu satu sumbukan posisi antar lubangnya, dan coincidence ini berfungsi untuk menempelkan sisi-sisi yang bersaling berhadapan. Ketika ketiga komponen tadi sudah menyatu, lalu kita tambahkan komponen cavity 1.4 yang posisinya berada di atas sebuah landasan di sini. Next. Lalu hubungkan cavity tersebut dengan plat landasan depan dengan mate konsentrik pada lubang baut yang berada pada ujungnya, dan juga dengan mate coincident pada sisi bawahnya, sehingga cavity tersebut dapat menempel pada sisi atas landasan dan sisi belakang dari plat landasan depan. Next.
Tahap akhir dalam pembuatan subassembly cavity yaitu dengan menambahkan dan melengkapi baut-baut dan busi-busi yang terdapat pada setiap lubang. Terdapat skru yang berukuran skru M4 pada plat landasan depan dan plat landasan belakang. Lalu ada bushing ulir pada plat landasan belakang dan juga ada pin terdapat pada komponen cavity. Next. Selanjutnya itu pembuatan subassembly move 1. Yang pertama yaitu tambahkan plat pengarah core dan plat dasar pilar. Lalu gunakan fitur konsentrik untuk mensatu-sumbukan kedua komponen tersebut. Selanjutnya, tambahkan plat pilar sebanyak 2 buah sebagai poros penggerak kedua plat tersebut. Lalu berikan juga nanti mat, konsentrik, dan koinsiden pada pilar tersebut. Next. Nah, setelah ditambahkan bushing pilar pada pilar yang tadi kita sudah tambahkan, lalu hubungkan kedua pilar dengan mat konsentrik agar satu sumbu dengan masing-masing lubang pada plat dasar pilar. Dan hubungan pula plat pengarah core dan plat dasar pilar dengan koinsiden pada kedua sisi yang berhadapan sehingga kedua part tersebut menempel. Selain itu, tambahkan juga part pengunci pilar sehingga keempat komponen tersebut dapat dihasilkan seperti pada gambar. Next. Selanjutnya itu hubungkan plat pengunci pilar dengan koinsiden pada permukaan vertikal poros dengan sisi dalam plat dan konsentrik pada lubang sisinya dengan sumbu kedua pilar sehingga plat di posisi seperti pada gambar. Next. Lalu tahap akhirnya yaitu tambahkan nut pada kedua pilar berikut dengan flat closernya untuk pengunci pilar pada plat pengunci pilar. Kemudian tambahkan juga skru M4 pada plat pengunci core dan plat dasar pilar. Next. Selanjutnya itu terkait dengan pembuatan subassembly move 2. Yang pertama yaitu tambahkan part plat dasar core, plat pengunci core, 2 buah core, dan 2 buah bushing pilar ke dalam bidang kerja. Selanjutnya itu hubungkan core dengan lubang pada plat dasar core dengan mat konsentrik sehingga menyatu sumbukan dan koinsiden untuk menyatukan kedua part tersebut. Lalu hubungkan juga plat pengunci core dengan mat konsentrik untuk mensatu sumbukan lubang-lubang bautnya. Next. Selanjutnya itu tambahkan poros ulir dan bushing poros ulir. Lalu hubungkan dengan mat konsentrik dan koinsiden pada plat pengunci core sehingga kedua part dapat di posisi satu sumbu di lubang tengah dan saling menempel. Next. Selanjutnya itu tambahkan tangkai, lalu hubungkan dengan poros ulir dengan mat konsentrik dan koinsiden. Lalu hubungkan juga plat dasar core dan plat pengunci core dengan koinsiden pada sisi yang saling berhadapan agar saling menempel. Selain itu, tambahkan skru M4 untuk mengunci kedua plat. Next. Setelah kita membuat ketiga assembly sebelumnya, lalu kita perlu menggabungkan ketiga subassembly tersebut menjadi sebuah final assembly. Yang pertama yaitu kita harus menambahkan ketiga subassembly tadi ke dalam satu bidang kerja, yaitu subassembly cavity, subassembly move, dan subassembly move 2. Lalu tambahkan juga pegas untuk dipasangkan pada kedua pilar.
Selanjutnya itu letakkan sub assembly move di atas sub assembly cavity dengan mate coincident pada sisi bawah plat pengarah core dengan sisi atas landasan dan mate concentric pada lubang baut di ujung-ujung sisinya. Kemudian hubungkan sisi yang saling berhadapan antara cavity dan plat pengarah core dengan mate coincident, namun dengan limit maksimum 10 mm dan minimum 0 mm, atau bisa disebut juga dengan limit distance untuk pergerakan proses pencetakan. Next. Selanjutnya itu tambahkan layout gate atau produk cetakan penyumbat botol yang sudah jadi pada subassembly move 2 dan hubungkan dengan mate concentric dengan kedua core-nya dan coincident dengan jarak maksimum 10 mm dan minimum 0 mm. Next. Selanjutnya itu letakkan subassembly move 2 di atas landasan. Kemudian hubungkan dengan mate concentric agar satu sumbu dengan plat pengunci pilar dan hubungkan dan coincident pada core dan plat pengarah core dengan jarak maksimum 10 mm dan minimum 0 mm. Next. Dengan demikian, subassembly cavity dan subassembly cavity, subassembly move dan subassembly move 2 sudah saling terhubung dan menjadi assembly satu kesatuan. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar, ini adalah gambar ketika assembly dalam posisi terbuka untuk posisi di mana untuk mengambil cetakan yang sudah jadi. Next. Kemudian ini adalah ilustrasi di mana posisi alat pencetak penyumbat botol dalam kondisi tertutup, di mana posisi tersebut memungkinkan untuk dimasukkannya cairan plastik yang dalam kondisi panas untuk kemudian didinginkan dalam cetakan tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari assembly yang sudah saya sampaikan. Sekali juga untuk menutup presentasi kami pada kesempatan kali ini, terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Selamat malam, terima kasih.